Dalam wacana psikologi modern, istilah fobia sering dikaitkan dengan ketakutan yang tidak rasional terhadap objek, situasi, atau pengalaman tertentu. Namun, terdapat satu bentuk ketakutan yang lebih halus dan mendalam, yaitu self-phobia, ketakutan terhadap diri sendiri. Fenomena ini bukan sekadar kebimbangan sosial atau rasa rendah diri, tetapi suatu keterasingan batin di mana manusia berdepan dengan dirinya, seolah-olah dirinya itu musuh yang tidak dapat dijinakkan. Ketika seseorang mula takut kepada dirinya sendiri, ia menolak untuk menatap ke dalam, menafikan sisi gelapnya, dan sekaligus memutuskan kemungkinan untuk benar-benar mengenali Tuhan. Self-phobia lahir daripada kegagalan berdamai dengan hakikat diri. Dalam psikologi, manusia mempunyai aspek sedar dan bawah sedar. Dalam spiritual, ia disamakan dengan nafs dan ruh. Ketakutan terhadap diri sendiri biasanya muncul apabila manusia melihat kekosongan, kelemahan, dan sisi kelam yang tak mau diakui. Mereka lebih rela sibuk dengan hiruk-pikuk dunia luar daripada duduk dalam keheningan batin. Ironinya, keengganan menghadapi diri ini membuat manusia hilang arah. Mereka berlari tanpa tujuan, dan jalan yang sepatutnya menghubungkan jiwa dengan Tuhan akhirnya menjadi jalan mati, penuh tembok ilusi dan pintu yang terkunci dari dalam. Sejarah spiritual dalam pelbagai tradisi mengingatkan bahwa perjalanan menuju Tuhan bukanlah perjalanan horizontal, tetapi vertikal, turun ke dasar diri sebelum naik ke puncak ketuhanan. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya, bukan sekadar ungkapan, tetapi sebuah metodologi spiritual. Namun, mereka yang dilanda self-phobia enggan menyelam ke dalam. Mereka takut menemukan luka, takut melihat topeng, takut membongkar kebohongan yang selama ini mereka cipta untuk bertahan. Akibatnya, mereka membina benteng kepribadian palsu, kejayaan luaran, status sosial, dan citra diri yang menutup pintu kepada pengalaman transendental. Dari sudut psikologi sosial, self-phobia sering berakar daripada tekanan norma masyarakat yang melebihkan pencitraan berbanding keaslian. Individu yang terperangkap dalam tuntutan untuk selalu terlihat baik atau dilihat berjaya, akhirnya merasa identitas sebenar mereka tidak layak dipaparkan. Mereka menolak bayangan diri yang tidak sempurna, lalu mencipta jarak dengan diri sendiri. Dalam jangka panjang, ini menimbulkan keretakan dalaman. Jiwa tidak lagi menjadi rumah, tetapi penjara. Dan ketika jiwa menjadi penjara, mustahil ia boleh menjadi jendela untuk melihat Tuhan. Lebih jauh lagi, ketakutan terhadap diri sendiri ini menjerumuskan manusia kepada nihilisme senyap. Mereka mungkin beribadah secara ritual, tetapi jiwa mereka kosong karena ibadah itu tidak lahir dari kesadaran diri yang tulus. Mereka menganggap Tuhan sebagai entiti jauh, bukan sebagai cerminan yang hidup dalam keintiman diri. Hubungan spiritual mereka gersang karena ia dibina atas dasar penolakan diri, bukan penerimaan. Jalan menuju Tuhan pun berhenti di simpang jalan. Mereka menunaikan kewajiban lahiriah, tetapi pintu batin tetap tertutup rapat. Self-phobia adalah jalan mati karena ia menafikan proses transformasi diri. Setiap perjalanan kerohanian mengharuskan keberanian untuk berhadapan dengan bayangan diri, menerima luka, mengakui kelemahan, dan memaafkan kesalahan masa lalu. Jika seseorang tidak sanggup menatap cermin jiwanya, ia tidak akan mampu menatap wajah ilahi. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran. Ironinya, manusia yang takut pada dirinya sendiri lebih suka hidup dalam kepalsuan daripada menerima kenyataan rapuh yang justru membuka ruang rahmat Tuhan. Namun, jalan mati ini bukan bermakna segalanya telah berakhir. Dalam psikologi eksistensial, setiap jalan buntu adalah undangan untuk berhenti, merenung, dan memilih arah baharu. Begitu juga dalam spiritual, ketika manusia berdepan dengan kebuntuan karena takut pada dirinya sendiri, sebenarnya ia sedang didorong untuk berani menyeberangi jurang ketakutan itu.
Hanya dengan menyelam ke dalam kegelapan batin, cahaya dapat ditemui. Dan hanya dengan berdamai dengan diri, manusia mampu menemukan bahwa Tuhan tidak jauh, tetapi dekat, lebih dekat daripada urat leher sendiri. Maka, self-phobia bukan sekadar masalah psikologi, tetapi krisis spiritual yang menghalang manusia dari menyentuh inti keberadaan. Selagi manusia mengelak daripada dirinya sendiri, ia akan terus berjalan di lorong sempit yang berakhir pada dinding kosong. Tetapi, apabila keberanian mengatasi ketakutan, maka jalan mati itu akan terbuka, berubah menjadi jalan rahasia menuju Tuhan, jalan yang hanya ditemui oleh mereka yang sanggup menatap wajah sendiri tanpa perlu melarikan diri.